Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Buat kalian juga yang baru mampir, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Terima kasih dan selamat menonton. Oke, kita bacain novel Martel Pack chapter 5433, lanjutan dari chapter kemarin. Di sini Godhard Royal sudah mati. Yang pasti adalah dia telah mati di tangannya, tetapi Yangke tidak tahu bagaimana dia membunuhnya atau memenggal kepalanya. Dia tidak tahu mengapa dia memegang kepala pihak lain. Dalam situasi saat ini tidak ada cara untuk berpikir secara efektif. Hanya dengan berpikir Yangke merasa sedikit pusing. Dia tahu bahwa ini karena definisinya telah menderita terlalu banyak kerusakan. Sampai sekarang, meskipun dia mengandalkan Lotus pemanas jiwa untuk mengambil banyak risiko, cedera definisi ini adalah sesuatu yang belum pernah dialami sebelumnya. Dia telah membayar harga yang mahal, tetapi hasilnya sepadan. Dia telah membunuh Royal Lord Klan Black Tinta. Ini juga Royal Lord Klan Tinta pertama yang dia bunuh secara pribadi. Meskipun dia telah membunuh murid Klan Tinta Orde ke-9 di zona perang Great Evolution di luar kota raja Klan Tinta, kekuatan sebenarnya di Orde ke-9 itu lebih rendah daripada milik Royal Lord. Belum lagi dia cukup beruntung untuk membunuhnya. Alam semesta kecil pihak lain sangat tidak stabil, dan Yangke kebetulan memiliki cara untuk menahannya. Di bawah teknik rahasia mengalahkan banteng, Yangke mampu menghancurkan pihak lain dengan satu pukulan. Membunuh murid Klan Tinta ke-9 adalah murni kecelakaan. Kali ini itu adalah rekor pertempuran nyata. Setelah dikejar oleh Godhard Royal Lord ini di luar pembatasan bersel awal surgawi, Yangke telah mengalami banyak bahaya dan bahkan telah dipaksa untuk memasuki laut fenomena surgawi untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi sekarang pemenangnya adalah raja sementara yang kalah pencuri. Dia masih hidup, tetapi Godhard Royal Lord telah mati. Yangke tiba-tiba merasakan kepuasan di sungai waktu, laut fenomena surgawi. 4000 tahun budidaya pahit tidak terbuang sia-sia, dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya yang telah ia konsumsi tidak terbuang sia-sia. Karena masa kultivasi yang singkat selama beberapa ribu tahun itulah yang dia miliki kekuatan untuk membunuh Royal Lord Klan Tinta secara langsung. Tentu saja harga yang harus dia bayar tidak sedikit. Yang bisa dengan jelas merasakan tulangnya patah dan perut bagian bawahnya berdarah, seolah-olah dia telah ditusuk oleh cakar tajam dari Godhard Royal Lord. Salah satu lengan dan salah satu kakinya terpelintir dengan aneh, dan cedera paling serius adalah definisinya setelah menggunakan Soul Shattering Speak 4 kali dalam waktu singkat. Hampir setengah dari Divine Soul-nya telah terputus. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti sudah lama mati. Hanya dengan Lotus pemanas jiwa dia bisa bangun. Kali ini Yangke mampu membunuh Godhard Royal Lord karena kerja kerasnya sendiri dan beberapa pertemuan kebetulan. Jika ada pertempuran lain seperti ini, Yangke tidak dapat menjamin bahwa dia akan dapat membunuh lawannya. Di saat ini memang memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan Royal Lord Klan Tinta. Tapi masih ada celah yang cukup besar dalam kekuatan. Kesadarannya yang kabur tidak berlangsung lama. Yangke mencoba yang terbaik untuk mempertahankan kesadarannya. Tetapi seolah-olah dia tenggelam dalam air, tenggelam ke dalam jurang. Ini adalah pengendalian dari definisinya. Pada akhirnya setelah bangun sebentar, pikiran Yangke sekali lagi menjadi sunyi. Meskipun pikirannya diam, tubuhnya tidak berhenti membunuh musuh. Ketika dia bangun untuk kedua kalinya, luka-lukanya tampaknya semakin memburuk. Pasukan Klan Tinta masih mengepungnya dari segala arah, dan dia terus-menerus membunuh musuh-musuhnya. Setelah bangun beberapa kali, Yangke tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu. Tetapi ketika dia bangun lagi, dia mendapati dirinya berdiri tegak di kehampaan. Niat membunuhnya melonjak dan mengembun menjadi sesuatu yang nyata. Di sekelilingnya ada mayat dan daging Klan Tinta, seolah-olah dia ingin mengisi kekosongan yang luas ini dengan mereka. Sosoknya berdiri di atas ribuan mayat. Pembantaian ini telah berhenti di beberapa titik. Tidak ada satupun Klan Tinta yang tinggal di dekatnya. Yangke tidak yakin apakah mereka telah dibunuh olehnya atau apakah mereka telah melarikan diri. Tetapi setelah melirik ke medan perang, Yangke memperkirakan bahwa bahkan jika beberapa dari mereka melarikan diri, tidak akan banyak. Dia telah membunuh setidaknya 70% tentara Klan Tinta. Klan Tinta yang kekuatannya bahkan tidak sebanding dengan Tuan Feodal tidak akan menjadi bahaya bahkan jika mereka berhasil melarikan diri. Bahaya dalam kekosongan ini tidak hanya datang darinya. Ada juga banyak hal yang bisa dia lihat. Tanpa perlindungan seorang ahli, mereka cepat atau lambat akan mati dalam kehampaan ini.
Yang menunduk untuk melihat tangannya. Kepala kotak loyal yang dia pegang di tangannya telah menghilang. Dia tidak tahu kapan dia kehilangannya.